Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di pertemuan perdana mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Semoga kalian semuanya sehat, selalu dalam lindungan Allah SWT. Oke, langsung saja ke materi inti pada pertemuan perdana kali ini. Ya, untuk penjelasan terkait mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, untuk materi pertama kita akan bahas terkait pengantarnya terlebih dahulu. Yang pertama terkait dengan apa sih itu pengertian manajemen SDM ya. Dulu pas waktu semester 1 kalian sudah memahami dan mempelajari terkait dengan pengertian manajemen. Nah, sekarang lebih mengerucut ke sumber daya manusianya. Jadi ada beberapa pengertian di sini, ya silakan kalian boleh pilih salah satu juga boleh. Diambil kesimpulan dari ketiga pengertian ini juga boleh. Ada yang terkait dengan pemanfaatan individu untuk mencapai tujuan organisasi. Ada yang manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif ya pada karyawan bagi organisasi secara strategik, etis, dan bertanggung jawab sosial. Yang terakhir, SDM adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Itu menurut beberapa sumber terkait dengan pengertian SDM. Nah, ada yang menyebut dengan manajemen personalia. Bedanya apa sih manajemen SDM ini dengan personalia? Kalau personalia itu lebih ke personnya. Jadi eh, menganggap karyawan itu hanya sebagai faktor produksi saja. Jadi ya bagaimana caranya karyawan itu harus dieksploitasi untuk mencapai tujuan ya. Jadi istilahnya diambil tenaganya, pikirannya, waktunya seperti itu. Namun SDM itu MSDM ya ini lebih luas karena menganggap karyawan itu sebagai aset atau kekayaan yang tentunya berharga milik perusahaan sehingga harus dipelihara, dipenuhi kebutuhannya dengan baik, dikasih kompensasi, dikasih reward ya, sehingga tujuan perusahaan juga tercapai dengan baik pula. Lalu selanjutnya terkait dengan apa sih itu tujuan-tujuan dari MSDM itu sendiri. Yang pertama ada tujuan organisasional, fungsional, kemasyarakatan, dan terakhir yaitu tujuan personal. Pengertian dari masing-masing tujuan, yang pertama tujuan organisasional ini memastikan bahwa MSDM berkontribusi pada efektivitas organisasional. Ya, jadi efektivitas organisasi ini benar-benar diutamakan. Nah, jadi Departemen SDM ini membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Ya, tetap bertanggung jawab pada bawahannya. Namun terkait dalam hal ini hanya memberikan dukungan dalam pengelolaan SDM. Ya, tidak sampai eh, ikut kalau ada karyawan ada karyawan bawahan ya manajer MSDM-nya ini sampai ke alih pekerjaan ya terkait pekerjaan-pekerjaan karyawan yang enggak. Jadi pengelolaan SDM-nya di sini. Lalu tujuan fungsional. Tujuan fungsional di sini itu menjaga kontribusi Departemen SDM dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan organisasi, berfungsi untuk memberikan kontribusi kepada departemen. Jadi jangan sampai SDM di sini tidak memberikan kontribusi yang bagus bagi departemen ataupun organisasinya itu sendiri. Lalu tujuan kemasyarakatan. Ya, jelas yang namanya perusahaan, apalagi yang konteksnya ke sosial ya pasti berhubungan dengan masyarakat. Nah, ini bertanggung jawab kepada kebutuhan dan tantangan kepada masyarakat. Contoh realnya ya dalam perbankan, yang namanya perbankan pasti pelayanan ya, pelayanan kepada masyarakat. Ketika SDM-nya bagus, ya disiplin dari cara berpakaiannya bagus, cara ucapnya sopan, ya ini kan perlu dipelajari oleh masing-masing karyawan. Nah, ini bagi masyarakat apa namanya timbal baliknya apa masyarakat jadi segan, masyarakat jadi nyaman dalam melakukan kegiatan di perusahaan tersebut atau di perbankan tersebut. Lalu tujuan personal di sini itu pribadinya ya. Ketika manajemen SDM ya itu memberikan bantuan
atau membantu para karyawan ini dalam mencapai tujuan pribadi. Tujuan pribadinya apa? Barangkali terkait dengan gaji ya disesuaikan, barangkali terkait insentif, THR, ataupun terkait dengan hal-hal semacam mobil dinas, kendaraan dinas gitu ya. Itu juga dipikirkan karena ketika karyawan itu gajinya bagus ya, yang kinerjanya bagus nih, yang kinerjanya bagus, dikasih gaji yang banyak, dikasih gaji yang bagus, otomatis kan memicu atau memotivasi karyawan yang lain yang kinerjanya belum bagus. Nah, jadi di sini membantu karyawan. Ketika karyawan, oh saya gajinya banyak, saya dapat mobil dari perusahaan, otomatis dia pun kinerjanya semakin bagus. Lalu, nah fungsi-fungsi, oh sebentar. Ya, fungsi-fungsi MSDM. Ini yang pertama ada persiapan dan seleksi. Ya, di awal ada analisis sampai perencanaan, rekrutmen, seleksi itu sendiri. Jadi persiapan di awal. Yang kedua, pengembangan dan evaluasi. Ketika sudah ada karyawan baru masuk, ada orientasi atau pengenalan, terus penempatan sampai pelatihan dan lain sebagainya nanti ke PHK. Nah, ini alur-alurnya. Lalu ada kompensasi dan proteksi. Ya. Ada upah, gaji, intensif yang tadi saya bilang ya, ada tunjangan, layanan, keamanan, keselamatan, kesehatan kerja dan sebagainya. Yang keempat, hubungan karyawan dan audit. Jadi mengendalikan hubungan antar karyawan satu dengan yang lain, antara karyawan dengan pimpinan, dan audit itu ya memberikan mengaudit dari kinerjanya karyawan bagaimana, yang jelek siapa diberikan pelatihan, yang bagus siapa diberikan reward. Lalu nah ini nanti fungsi-fungsi MSDM ini nanti kita akan bagi menjadi sub materi pokok ya, yang nantinya akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya ya. Perencanaan sumber daya manusia ya, ini pengantarnya baru di sini nih. Nah, besok kita akan belajar perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan pegawai ya, analisis pekerjaan dan analisis jabatan, pengembangan karir ya, pengukuran kinerja, manajemen kompensasi, terus manajemen K3 ya, mungkin dulu ada yang pernah dengar ini, ada K3, keselamatan, kesehatan dan keamanan kerja. Lalu ada konflik ya, pengaturan konflik. Pasti yang namanya organisasi ada konflik. Nah, bagaimana caranya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Lalu pemeliharaan hubungan, penilaian dan audit yang terakhir yang akan kita pelajari yaitu tentang PHK. Ya, pasti kalian tahu. Nah, nanti materi-materi ini kita akan ada penugasannya juga. Contoh ini saya ada bocoran terkait dengan penugasan. Nanti di rekrutmen tenaga kerja ya, dan seleksi juga nanti ada, kalian nanti akan disuruh membuat sebuah CV atau kurikulum vitae kalian sendiri. Bagaimana cara membuat CV yang baik dan benar, nanti juga ada penugasannya. Intinya materi-materi kali ini kita akan sinkronkan ya. Nanti juga ada wawancara gitu ya. Contoh wawancara atau seleksi yang baik ini pakai Zoom kayaknya lebih enak nih. Jadi nanti kita pakai Zoom, saya coba wawancara kalian gitu ya, satu persatu, atau intinya dari materi-materi ini nanti kita akan buat semaksimal mungkin ya, agar pembelajaran e-learning di mata kuliah MSDM lebih baik dan tentunya lebih menarik. Demikian itu untuk materi perdana kali ini. Terima kasih. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan perdana kali ini. Kalau ada komentar ataupun pertanyaan, silakan bisa diisi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa sertakan nama kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, tetap sehat, tetap belajar, dan sukses bersama. Catch 'em all.